Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah." Allah berfirman yang artinya, wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang menimpakan angin itu, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang kaum Tsamud di pertemuan sebelumnya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mengisahkan tentang kaum 'Ad yang sejatinya punya karakter yang sama dengan kaum Tsamud sebelumnya, sebagaimana yang sudah dibahas di ayat keempat dari surat ini. Kadzabat Tsamud wa 'Adum bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Taib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang kaum 'Ad. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu adalah suku kuno. Maksudnya orang-orang di masa dahulu. Mereka ini para penyembah berhala sebagaimana kaum Tsamud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Hud alaihi salam untuk mengajak mereka kembali beriman. Dan Allah sebutkan tentang itu di dalam beberapa ayat, ya di antaranya di surat Al-A'raf ayat 65. Silakan dilihat surat Al-A'raf ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabiullah Hud alaihi salam sebagaimana nabi dan rasul sebelumnya, sama-sama mendakwahkan tauhid. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, yakni kaum 'Ad, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
mengutus kepada kaum Ad Nabiullah Hud alaihi salam untuk mengajak mereka kembali beriman, kembali ke jalan yang benar. Nah, kaum Ad ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka adalah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang bertubuh besar, bertubuh kuat, dan mereka ini kaya raya. Barakallahu fikum. Namun sebagaimana ayat keempat, mereka ini mendustakan hari kiamat. Juga nanti di ayat-ayat yang lainnya mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mengandung pelajaran bagi kita, ukuran keperkasaan itu bukanlah badan yang besar, kuat. Bukan pula satu martabah atau kemartabatan di tengah kaumnya. Tetapi keperkasaan itu sejatinya adalah ilmu yang bermanfaat, iman dan juga takwa, serta amal soleh. Jadi manusia itu akan perkasa, manusia itu dikatakan kuat kalau dia kuat di dalam ilmu, di dalam iman, takwa dan juga amal soleh. Bukan hanya kuat badan, bukan hanya besarnya badan. Bukan juga kedudukan di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. Nah, ini buktinya orang-orang yang dikatakan sebagai kaum Ad, mereka memiliki segala kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Badan mereka kuat, badan mereka besar. Tentu kekuatan itu dari kesehatan, karena orang sakit biasanya lemah. Mereka juga memiliki kekayaan, ya, karena hasil alam mereka itu sangat berlimpah. Namun ternyata dibinasakan oleh Allah. Nah, berarti ukuran keperkasaan itu bukan itu, tapi iman dan takwa, iman dan amal soleh, ilmu dan amal soleh. Itu ukuran kekuatan dan keperkasaan. Kaum Ad juga hidup sejahtera dan memiliki peradaban yang maju. Pemukiman kaum Ad terletak antara negara Amman, ya, orang nyebutnya Oman. Ada yang pernah ke Oman, Ibu? Sebagian paket umroh ada yang transitnya di Oman. Itu negara kaya raya. Nah, letaknya kaum Ad itu di antara negara Oman atau Amman dan Syihr. Ya, Syihr ini pesisir dari daerah Hadramaut, ya, ada di negeri Yaman. Dan banyak orang-orang Indonesia yang belajar menuntut ilmu syar'i, ya, di markas Syihr ini. Bukan sihir, ya, tapi Syihr. Pakai sya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, dia secara wilayah masuknya negeri Yaman, ya. Yaman bagian ujung yang berbatasan dengan negeri Oman. Tempat tinggal mereka dengan ibu kota yang namanya Iram merupakan kawasan tanjung. Tanjung itu apa? Daratan yang menjorok ke laut. Kalau laut yang menjorok ke daratan apa? Teluk. Ada Teluk Balikpapan. Maksudnya apa? Lautan yang menjorok ke daratan. Kalau daratan yang menjorok ke lautan namanya tanjung. Ada Tanjung Perak, ada Tanjung Priuk. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau di kita teluk. Nah, tempat tinggal mereka dengan ibu kota yang namanya Iram merupakan kawasan tanjung, daratan yang menjorok ke laut dengan perbukitan yang berpasir atau yang dikenal dengan Al-Ahqaf. Ada kampus namanya Al-Ahqaf di Hadramaut, ya.
berada pada bagian lembah yang bernama Mughith di daerah Syihr Hadramaut. Barakallahu fikum. Dan ada anak asuh kita, ibu yang dirahmati Allah, yang melalui Baitul Ilmi sekarang sedang masih belajar di Hadramaut, di Mukalla. Semoga Allah mudahkan beliau di dalam belajar ilmu syar'i. Sudah hampir 4 tahun dari komunikasi yang ada, insya Allah mungkin tahun-tahun depan beliau akan pulang. Semoga kalau pulang sudah ada pesantren, begitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, itu Syihr di daerah Hadramaut, Yaman. Mereka membangun rumah-rumah megah dan besar, serta memiliki tiang-tiang irama dzatil imad, yakni penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi bertiang-tiang. Irama dzatil imad itu bisa dikatakan kota 1000 pilar. Di mana mereka membangun rumah-rumah megah dan besar ini? Di pegunungan batu, batu yang dipahat, sama seperti kaum Tsamud di Madain Saleh, gitu ya. Karena sebagian penjelasan para ahli tarikh bahwa kaum Tsamud itu adalah kaum Ad yang generasi kedua, yang mereka berpindah dari negeri Yaman ke Jazirah Arab, ya tepatnya di kawasan namanya Madain Saleh. Karakternya sama, suka memahat gunung batu dipahat jadi rumah dengan gaya arsitektur yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Masya Allah ya, orang-orang dulu ibu ya, sebelum ada alat-alat canggih seperti saat ini, ya sebelum ada alat-alat canggih seperti saat ini, orang sekarang kan kalau mau bikin terowongan di gunung batu seperti di Mekah gitu ya, banyak terowongan, gunung batu ditembus jadi terowongan. Itu kan dibom saja, dihancurkan dengan sangat mudah. Nanti dipasak-pasak dengan alat-alat yang serba canggih supaya tidak longsor, supaya tidak runtuh. Begitu ya. Zaman sekarang canggih, zaman dulu kan belum ada yang begitu-begitu. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya mereka ya, dan betapa ahlinya mereka. Kami pernah berkunjung ibu ya di namanya Ma'badus Syam, Ma'badul Qamar, peninggalan dari kerajaan Saba yang dikepalai oleh Ratu Balqis. Itu puing-puing peninggalannya masih ada saat ini, yang letaknya tidak jauh dari markas tempat kami dulu belajar di Provinsi Ma'rib, negeri Yaman. Kita pernah berkunjung ke situ, ya puing-puingnya berupa tiang-tiang saja. Ibu nggak usah ke sana gitu ya. Di YouTube aja lihat ada gitu ya. Peninggalan Ratu Balqis atau kerajaan Saba. Itu ada tiang-tiang seperti dari marmer begitu ya. Saya lupa jumlahnya 7 atau 6. Barakallahu fikum. Kemudian ada sisa puing-puing di situ. Nah, ketika ke situ tuh ada yang cerita bahwa ini tiang-tiang yang sangat tinggi itu, saya lupa berapa meter tingginya. Ya, yang jelas kita kalau datang ke situ ya jadi pendek banget rasanya. Karena tiang itu begitu tinggi. Nah, diceritakan bahwa dulunya itu gunung batu, bukit batu. Kemudian dipahat jadi tiang-tiang seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai Ma'badul Qamar. Ya, jadi kalau mereka matahari terbenam, muncul bulan, mereka beribadah ke bulan di situ. Nanti ada Ma'badus Syam. Ma'badus Syam berarti di pagi hari ketika matahari terbit, ya mereka sujud ke matahari, mereka ya menyembah matahari. Nah, itu
ya dikisahkan dulunya adalah bukit batu yang kemudian dipahat jadi tiang-tiang seperti itu. Barakallahu fikum. Artinya orang-orang dulu luar biasa ya dengan keadaan mereka di masa dahulu yang tentunya tidak secanggih di masa ini. Allah sebutkan di surat Al-Fajr ayat 7 dan 8. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi berpilar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ya, berarti kota di masa-masa dahulu, kota kuno. Ya, sebelumnya belum ada kota yang semisal dengan itu. Ya, menunjukkan bahwa mereka itu punya peradaban, mereka punya keahlian dan juga kekuatan fisik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari faidah pertama ini, apa yang ibu simpulkan tentang kaum Ad ini? Apa, Bu? Mereka ini orang-orang yang dilimpahi banyak kenikmatan. Ini kan sekelumit kisahnya saja. Kalau dikisahkan semua panjang sekali. Jadi di kawasan Iram itu yang menjadi ibu kota mereka, itu banyak bermunculan mata air. Banyak sekali bermunculan mata air. Kalau satu kawasan banyak muncul mata air, berarti airnya berlimpah. Kalau di satu kawasan air itu berlimpah, apa yang terjadi, Bu? Akan subur tanahnya. Berarti akan berdampak baik kepada pertanian, perkebunan, hasil bumi, hasil kebun. Kan begitu, Ibu? Ya. Balikpapan punya mata air, Bu? Punya tidak? Di sini ada mata air enggak? Ada, mungkin 1-2 begitu ya. Di Gunung Satu kayaknya ada itu mata air. Di gunung mana lagi, Bu? Ya, kalau banyak gunung insya Allah banyak mata air. Gitu. Gunung Sari ada, Bu? Ada. Di mana lagi? Kalau nggak salah di Gunung 4 juga ada. Itu biasanya jadi pemandian umum. Tapi kan terbatas ya. Sedikit saja, tidak banyak. Maka ya begini keadaannya. Kita makan sayur dari mana sayurnya, Bu? Bisa dari Sulawesi, bisa dari Jawa, kan begitu? Ya. Loh, Ustadz, kan juga ada perkebunan di Balikpapan. Iya. Perkebunannya sedikit, jumlah masyarakatnya banyak. Ya, apalagi sekarang tidak bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan. Kita juga punya teman-teman di Gunung Bubukan di Tritip sana yang kegiatannya bertani. Saya sampaikan, oh di sini subur ya tanahnya. Mana ada, Ustadz? Gitu. Begitu. Bahasanya begitu. Mana ada? Nggak ada yang subur di sini. Lalu terus ini antum bisa nanam pepaya, bisa nanam tomat, bisa nanam kangkung, sayur-sayuran. Ini tumbuh di atas pupuk. Begitu. Kalau tidak dipupuk, mana bisa tumbuh? Begitu. Artinya ya berbeda ya kondisi tanahnya. Jadi tumbuhnya di atas pupuk. Artinya ada ongkos juga untuk beli pupuk. Barakallahu fikum. Artinya ya wilayah kita tidak sesubur ya seperti di wilayah-wilayah yang lainnya. Tidak beda. Tanah subur itu warnanya apa, Bu? Hitam. Tanah subur itu, ciri tanah subur itu hitam. Ya, kalau tanahnya merah, tanahnya kuning, baru lengket, ya susah tanaman untuk bisa subur. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini wilayah kaum Ad subur. Karena banyak keluar mata air. Ya, sehingga itu berdampak baik kepada keadaan mereka. Barakallahu fikum. Jadi di faidah pertama ini kita memahami
dan bisa menyimpulkan bahwa kaum Ad ini sejatinya adalah satu kaum yang banyak sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemampuan mereka, peradaban mereka, pertanian mereka ini sangat luar biasa. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya apa? Sudah disebutkan di ayat keempat. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Mereka tidak punya iman kepada kehidupan akhirat. Dan nanti di ayat-ayat yang lain disebutkan sebab-sebab yang lain mengapa mereka itu diazab. Nah, sebelum kita membahas itu, kita bahas faidah kedua dulu tentang azab yang menimpa kaum Ad. Yang pertama, azab yang menimpa mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sedang kita bahas ini, yakni surat Al-Haqqah ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Angin yang sangat dingin lagi kencang. Pagi tadi Balikpapan berkabut, rasa-rasa di puncak, gitu. Barakallahu fikum. Derajatnya kalau di HP itu 26, mungkin 25. Barakallahu fikum. Taib, dingin kan ibu? Mau mandi biasanya malas. Mungkin di antara kita juga ada yang belum mandi ini, gitu ya. Barakallahu fikum. Mandi enggak mandi tidak kelihatan kok, gitu. Taib, ibu yang dirahmati Allah, itu dingin ya. Kita megang air itu agak susah, begitu ya. Taib, karena cuaca dingin. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian orang itu ditimpa dengan angin kencang, sudah kencang dingin lagi. Di kita mungkin tidak terlalu ini ibu ya. Dingin yang ekstrim itu biasanya di negeri-negeri tandus. Di Arab itu kalau musim dingin luar biasa. Apalagi ada angin, nggak ada angin saja ngeri. Ya, bibir kering, pecah-pecah. Ya, kemudian kaki juga demikian, pecah-pecah. Kadang mengeluarkan darah di antara pecahannya itu. Mau wudu berat sekali, apalagi giliran misalkan mimpi basah sebelum subuh, wah itu berat sekali. Wong wudu saja berat. Kenapa? Karena megang air seperti megang air es, nusuk ke tulang. Dinginnya itu nusuk ke tulang. Itu enggak ada angin. Bagaimana kalau ada angin yang sangat kencang? Anginnya dingin lagi. Ini jelas siksaan. Siksaan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang pernah ke Eropa mungkin ibu di sini? Kalau kita sedang di salju itu kayak apa? Gitu ya. Tidak ada bu ya. Taib. Itu tersiksa. Tersiksa. Nah, ini siksaan bagi kaum Ad. Angin dingin yang sangat kencang. Angin tidak dingin saja tapi kencang. Nah, itu berbahaya. Bagaimana lagi kalau angin itu sudah dingin kencang? Ditambah lagi sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kemudian kata Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus tanpa henti. Ngeri ya. Di kita kalau ada musibah angin ribut, angin topan, angin puting beliung, itu kan hitungannya paling jam. Ini bagaimana kalau 7 hari ya, kalau 7 malam 8 hari terus menerus. Ini jelas
musibah besar, bencana besar yang akan mengakibatkan penderitaan dan juga kesengsaraan. Makanya jelas kata Allah, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul pohon kurma yang sudah lapuk. Ya, akibat apa, Bu? Akibat azab ini. Angin kencang yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari. Dan akhirnya kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Musnah semuanya, binasa seluruhnya. Wal'iyadzubillah. Di ayat yang lain juga Allah kisahkan. Ibu bisa lihat di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Ayat ke berapa, Bu? 24, 25. Allah berfirman, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Disangkanya awan yang akan menurunkan hujan yang bermanfaat. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, bal huwa mastajaltum bih. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya. Ini lancangnya mereka, meminta disegerakan datang azab. Berupa apa ini? Rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Baik. Bagaimana kedahsyatan daripada angin ini? Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin tersebut angin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-Nya, sehingga mereka yakni kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat ke berapa? Ayat 40 sampai 42. Allah berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Ini kisah Nabi Musa ya. Berarti ayat 41 ya, Ibu. Di situ ayat 40 41. Ya, 41 42. Ayat 40-nya kisah Nabi Musa. Di ayat 41 surat Az-Zariyat, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka rih al-aqim, angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Berarti dahsyat banget ini angin ini. Orang gara-gara angin bisa terapung-apung enggak, Ibu? Nah, ini bukan sekedar terapung-apung, tapi seperti serbuk. Berarti jadi ringan sekali, menghancurkan dan membinasakan mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib. Nah, itu azab pertama.
Angin dingin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari yang mengakibatkan mereka mati bergelimpangan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Kemudian azab kedua yang Allah turunkan kepada mereka, Allah mendatangkan musim kemarau yang sangat panjang. Di satu kisah dikatakan kemaraunya itu selama 3 tahun. 3 tahun. Balikpapan pernah kemarau, Ibu? 2015 kayak yang saya pernah rasakan. Itu rumput-rumput di pinggir jalan warnanya jadi coklat, sebagiannya kuning. Nggak ada yang hijau karena lama tidak hujan. Kalau tidak salah cuma 8 bulan. Tapi rasa-rasanya susah banget gitu. Kebakaran hutan di mana-mana. Ya, oksigen bercampur dengan asap kebakaran hutan. Begitu kan? Ini pernah kita alami di Balikpapan ini. Barakallahu fikum. Kemarau yang panjang, ya, hanya hitungan bulan. Ini kaum Ad ini 3 tahun. Yang jelas akhirnya mereka terkena dengan paceklik. Ya, zaman serba susah. Mata-mata air yang tadinya melimpah berubah menjadi kering kerontang. Tanaman-tanaman yang tadinya subur berubah menjadi layu dan kering lalu mati. Ternak-ternak yang dulunya gemuk berganti menjadi kurus dan banyak yang mati. Demikianlah keadaan yang mengerikan menimpa kaum Ad. Sehingga Nabi Hud alaihi salam, beliau pun menasihati mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kisahkan tentang itu di surat Hud ayat 52. Di surat Hud surat ke-11 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan Hud berkata, yakni berkata kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya." Pertama, istighfar. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fadilahnya istighfar dan taubat ini? Di antaranya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Ini nasihatnya, peringatannya Nabiullah Hud alaihi salam kepada kaumnya saat mereka itu ditimpa paceklik. Makanya tadi di ayat sebelumnya yang tadi kita bacakan, ya, mereka ketika ada awan mendung mengira itulah hujan yang akan turun kepada kami. Karena mereka paceklik, kemarau panjang. Ternyata itu adalah azab yang sangat pedih, angin yang membinasakan mereka. Waliyadzubillah. Jadi istighfar dan taubat ini diantara solusi dari musibah kemarau panjang. Makanya dianjurkan saat tertimpa kemarau panjang, saat kita tertimpa paceklik, hendaknya kita beristisqa, melakukan sholat istisqa, minta hujan. Disitulah ya kaum muslimin hendaknya mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kembali menurunkan hujan. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan segala sesuatu dari air.
Ibu diciptakan dari apa, Bu? Ibu tercipta dari apa? Dari air, dari tanah. Dari air, dari tanah. Dua-duanya tidak ada yang salah. Ya. Tapi kalau disandingkan dua-duanya, tanah itu maksudnya untuk Nabi Adam, manusia pertama, adapun air ya turunannya, kita semua ini. Segala sesuatu Allah hidupkan dari air. Nah, ini juga ada penjelasan sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan bahwa Allah menghidupkan segala sesuatu dari air. Nah, ini bisa menjadi obat terapi bagi yang belum dikaruniai anak keturunan. Hujan-hujanan bareng suami. Kalau turun hujan, hujan-hujanan bareng suami. Begitu ya. Mudah-mudahan dengan air hujan itu mungkin ada sel-sel yang kurang aktif di badannya jadi aktif. Ya, sehingga nanti bisa menjadi wasilah punya anak keturunan. Tentu disertai dengan istighfar dan taubat. Karena apa? Di sini ayatnya, juga di ayat-ayat yang lain, di surat Nuh juga disebutkan mirip. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan istighfar, dengan taubat, Allah akan menurunkan hujan. Ya, hujan yang lebat. Barakallahu fiikum. Ada yang suka hujan-hujanan? Ibu? Ada yang setua sekarang masih hujan-hujanan? Masa kecil kurang bahagia. Baik. Itu ya. Kita lanjut. Jadi itu nasihat Nabiullah Hud alaihi salam kepada kaum Ad saat mereka tertimpa kemarau panjang, supaya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajarannya di sini baik. Kita masuk di pelajaran yang ketiga atau faidah yang ketiga. Tadi jenis azab yang menimpa kaum Ad. Nah, sekarang pelajaran yang ketiga adalah penyebab kaum Ad itu mendapatkan azab. Di ayat keempat surat ini sudah dijelaskan bahwa mereka bersama dengan kaum Samud mendustakan qari'ah, mendustakan hari kiamat. Baik, kita simpulkan dalam dua sebab. Yang pertama, mereka itu mengingkari nikmat Allah. Mereka mengingkari nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mereka beribadah kepada berhala. Kemudian mereka mendustakan, mengingkari Nabi Hud alaihi salam dan juga kebenaran yang dibawanya. Ibu bisa lihat masih di surat Hud ayat ke-58-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafidh." Kata Allah, maka jika kamu berpaling, ini masih kelanjutan pernyataan peringatan dari Nabiullah Hud kepada kaum Ad. Maka jika kalian berpaling, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang telah menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Maksudnya kalian akan binasa, gitu ya. Sedang kamu tidak dapat mendatangkan madarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Rabbku Maha pemelihara segala sesuatu. Nah, mereka
tidak mengindahkan peringatan dari Nabiullah Hud alaihi salam. Maka di ayat ke-58-nya, walamma jaa amruna, dan ketika azab kami datang, berarti mereka diazab karena mendustakan Nabiullah Hud alaihi salam. Najjayna Hudan, kami selamatkan Hud, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, birahmatim minna, dengan rahmatnya kami, wa najjaynahum min adzabin ghalidz, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Barakallahu fikum. Mereka mendustakan Nabiullah Hud alaihi salam, sehingga itu yang menjadi sebab mereka diazab. Mereka juga menyatakan mereka juga berlaku sombong di muka bumi ini. Mereka berlaku sombong di muka bumi ini. Suka menghina dan menindas kaum miskin dan lemah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 130. Ibu lihat surat Asy-Syu'ara 130. Allah berfirman, surat berapa, Bu? Asy-Syu'ara ayat 130. Wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Nah, ini kelakuannya kaum Ad. Mereka menindas kaum miskin, kaum lemah. Ya, jika mereka menyiksa, ya, mereka menyiksa dengan sangat kejam dan sangat bengis. Menindas. Barakallahu fikum. Nah, ini pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah. Mereka sudah diberi beragam macam kenikmatan, termasuk tadi ya, bertubuh kuat, berbadan besar, tapi ternyata mereka mengingkari nikmat tersebut. Mereka menggunakannya untuk banyak menghina dan menindas kaum miskin dan lemah. Di surat Fussilat ayat 15 juga disebutkan. Fussilat ayat 15. Fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Lihat sombongnya kaum Ad ini. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata penuh kesombongan. Apa kata mereka? Man asyaddu minna quwwah? Siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Siapa orang yang lebih kuat dari kami? Nah, ini kesombongan. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Ibu, sekuat-kuatnya manusia itu tetap lemah. Ada orang badannya sterok begitu ya, perutnya six pack gitu ya. Orang pada one pack, dia six pack begitu ya. Barakallahu fikum. Angkat barbel begitu enteng, olahraga rutin. Dikasih gigitan nyamuk aja, terkapar dia, Ibu. Nyamuk apa, Bu? Nyamuk demam berdarah itu apa namanya? Aedes aegypti.
Cuma nyamuk. Nyamuk. Digigit nyamuk terkapar dia 10 hari ya di rumah sakit. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Itu nyamuk masih kelihatan, bisa dipukul gitu ya. Loh, virus Ibu? Virus kelihatan tidak? Ibu ini kalau di swab ini kayaknya virus semua ini gitu ya. Ya kan Ibu? Kalau diperiksa semua, dicucuk hidungnya itu ya. Apa dulu namanya Bu? Rapid test, swab, apa istilahnya gitu ya. Rasa-rasanya kita positif semua ini gitu ya. Positif yang negatif gitu ya. Barakallahu fikum. Itu ya. Jadi sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya manusia, dia tetap lemah. Allah yang maha kuat, Al-Qawiyyu Al-Matin Al-Aziz. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Itu ya, sombongnya kaum Ad. Nah, pelajarannya di sini, manusia itu terkadang terjangkiti penyakit sombong, angkuh. Siapa yang biasanya berpotensi begitu? Orang kaya karena kekayaannya, orang yang berkuasa karena kekuasaannya, orang yang kuat karena kekuatannya, orang yang berilmu karena kepintaran dan kecerdasannya. Bisa ya orang itu sombong. Orang miskin saja yang nggak punya apa-apa bisa sombong, gitu ya. Apalagi orang yang punya wasilah untuk dia sombong. Padahal semua itu adalah pemberian dari Allah yang seharusnya disyukuri dengan rendah hati, jangan sombong. Orang sombong itu tidak disukai manusia. Orang sombong saja tidak disukai. Orang sombong saja tidak suka kalau ada orang sombong seperti dia. Gitu ya. Ya, Ibu, apa itu yang disombongkan? Ya. Kekayaan, mau disombongkan apa? Emang dulu Anda kaya? Tidak, lahir ndak bawa apa-apa kok. Nanti mati juga begitu. Dan kekayaan itu apa sih Ibu? Ya, Ibu yang rekeningnya triliunan, ada duitnya di hadapan Ibu? Tidak ada, berarti sama aja dengan orang miskin. Ya. Cuman tulisan di tabungan saja kan, sekian miliar, kita juga bisa nulis aja, gitu. Ya, apa? Bangunan disombongkan. Ustaz, saya rumah ada 10 Ustaz, gitu. Terus kenapa? Kenapa emang? Kalau rumah 10 kenapa? Gitu. Emang diami semuanya? Ya. Jam 7 sampai jam 8 di rumah 1. Jam 8 sampai jam 10 pagi di rumah kedua. Jam 10 sampai jam 12 di rumah ketiga. Kenapa? Orang kaya Ustaz 10 rumahnya. Bukan orang kaya, Anda itu orang susah gitu. Jadi apa? Kekayaan itu apa? Orang pertentang-pertenteng dengan kekuasaannya. Emang apa? Kekuasaan itu apa? 5 tahun menjabat, sekarang jadi rakyat lagi kok. Gitu. Kenapa emang dengan kekuasaan? Orang pertentang-pertenteng dengan ilmunya. Yang lain bodoh semua, salah semua. Ya, orang pintar tuh saya saja. Ya. Ada apa? Gak layak untuk disombongkan. Ya. Gak ada satu pun celah untuk kita sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu Ibu untuk disyukuri, bukan untuk disombong-sombongkan.
disyukuri dengan rendah hati. Tadi kan sudah kita sampaikan. Bukan untuk disombong-sombongkan. Taib. Ibu, kenikmatan dunia itu ada berapa? Kenikmatan dunia. Ibu sedang pada nikmat sekarang? Ada berapa ibu kenikmatan dunia itu? Coba jawab. Saya minum dulu. Silahkan ibu cari jawabannya. Kenikmatan dunia itu berapa? Abdullah bin Wahab rahimahullah, beliau mengatakan likulli maldzuz fid dunya lazzatun wahidah. Setiap yang enak-enak, yang lezat-lezat, semua kenikmatan di dunia itu hanya satu kenikmatan saja. Summa tazulu, yang setelah itu hilang nikmatnya. Ya ibu, jadi kenikmatan apapun di dunia ini, ya nikmatnya satu kali saja itu. Yang setelah itu akan hilang. Illal ibadah, kecuali ibadah. Kecuali ibadah. Fa innalaha thalatha ladzat, karena sesungguhnya ibadah itu memiliki 3 kelezatan. Kelezatan kenikmatan dunia itu hanya satu saja, saat dirasakan. Tapi kalau kelezatan ibadah itu 3 kelezatan. Nikmatnya ibadah ada 3 kenikmatan. Pertama, idza kunta fiha. Yang pertama adalah ketika kita sedang mengerjakan ibadah tersebut. Ini kita sedang ibadah bukan ibu? Belajar agama ibadah bukan? Nikmat tidak? Nikmat. Ya, punya hutang gede saja kan lupa kalau di sini. Ya. Sedang masalah sama suami, lupa kalau di sini. Nikmat aja bawaannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa idza tadzakarta annaka addaitaha. Yang kedua adalah nikmat ketika terkenang pelaksanaan ibadah itu. Ada ibu hajah di sini? Atau ibu umroh? Ibu kalau mengenang masa-masa ibadah di sana, nikmat tidak? Nikmat. Makanya pada pengen ke sana kan? Siapa di sini yang nggak mau ke sana? Ya. Nanti semoga ya, kalau pengajian itu hadiahnya umroh, gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika terkenang pelaksanaan ibadah, itu terasa nikmat. Terasa nikmat. Bagaimana ibadah di Masjidil Haram? Oh nikmatnya. Ibadah di Masjid Nabawi, saat-saat kita iktikaf misalkan, saat-saat kita tawaf, saat-saat kita sa'i, saat-saat kita mencium Hajar Aswad. Barakallahu fikum. Kemudian kenikmatan yang ketiga, wa idza u'tita thawabaha, yakni saat mendapatkan pahalanya. Di akhirat nanti lebih nikmat lagi ketika seorang ahli ibadah
dari kalangan orang-orang beriman, mereka memanen pahala dari ibadah yang selama ini mereka kerjakan di dunia. Itu. Jadi bagi seorang mukmin tidak ada kelezatan dunia kecuali ibadah. Kalau yang lain ibu, ya nikmatnya saat itu saja. Bahkan kata para ulama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan nih. Nikmat dunia itu ibu hanya memiliki satu kenikmatan saja, yakni saat merasakannya. Akan tetapi sadarilah bahwa nikmat dunia itu ketika sudah tidak dirasakan maka dia akan hilang. Dan nikmat dunia itu terletak di antara dua derita. Ya tidak ibu? Apa yang sekarang ibu rasakan nikmat apa? Makan. Makan itu nikmat gak ibu? Pada doyan makan semua kan? Ya. Makan siang saja sudah dibayangkan gitu. Padahal masih taklim. Makan itu nikmat enggak? Iya, nikmat. Tapi dia berada di antara dua derita. Apa itu? Derita lapar, derita kekenyangan. Ya kan ibu? Apa bahasa kenyang itu apa? Begah. Warek. Orang kalau makan kewarekan itu gimana bu? Nggak enak kan, bisa muntah dia. Ya, asam lambung naik. Kenapa? Karena lambungnya penuh sama makanan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Untuk 5 nasi kuning 1 bungkus. Ya, belum sanggar pisangnya, cuci mulutnya, tambah lagi kopinya, karbo semua. Penuh itu perutnya, padahal masih jam pagi sarapan. Gitu ya. Asam lambungnya naik, malah mual. Itulah nikmatnya makanan. Dia diapit oleh dua derita, lapar sama kenyang. Ya. Ibu kalau lapar menderita, aduh perut keroncongan. Biasanya cerewet itu orang lapar itu. Ya. Barakallahu fikum. Itu nikmatnya makan. Barakallahu fikum. Ibu pada punya duit? Pada punya duit, Bu? Alhamdulillah, baru gajian dari suami Ustadz. Gitu. Nikmat gak punya duit? Nikmat, Bu? Nikmat, ya, karena keranjang yang tersimpan bisa tersalurkan. Gitu kan? Barakallahu fikum. Pegang duit itu nikmat, tapi dia di antara dua derita. Apa itu? Derita tidak punya duit, atau derita bingung kebanyakan duit. Ada ibu orang kebanyakan duit menderita? Oh banyak. Kalau ada orang kayak gitu laporin ke saya bu. Gitu. Ya. Biar tidak bingung dia. Ya. Bikin pesantren, bikin masjid. Ya. Ini di pedalaman sedang mau bikin masjid. Ya. Ada orang nggak punya duit menderita. Iya. Ada orang kelebihan duit menderita. Iya kak bu? Yang kelebihan duit menderita enggak? Bukannya senang? Oh enggak, menderita dia. Menderita. Bingung mau diapain ini duit. Saking banyaknya. Sampai beli parfum saja 1 botol berangkat ke Paris. Dia beli mungkin puluhan ratusan juta, yang ternyata di minimarket kita harganya 20.000. Persis sama wanginya. Begitu kan? Menderita dia. Beli parfum saja harus ke Paris. Ya. Barakallahu fikum.
Nah itu beda dengan kelezatan ibadah. Ibadah itu kelezatannya 3, qobliyah, ba'diyah, sama ketika fi'liyah, ketika mengerjakannya. Sebelumnya saja sudah bahagia, gitu ya. Ketika mengerjakannya sudah bahagia, setelah mengerjakannya juga bahagia, nikmat. Ketika jadi kenangan yang nikmat, ketika nanti panen pahalanya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Saat mengerjakannya juga sangat nikmat. Jadi kalau kita dimudahkan ibadah, sejatinya itu adalah kenikmatan besar, melebihi kenikmatan apapun. Ya Ibu, barakallahu fikum. Baik, sudah jam berapa Bu? Cukup dulu ya sampai di sini ya. Berapa faidah lagi sih? Penyebab kedua ya. Ditamatkan saja ya, ada apa-apa ya? Belum capek kan Bu? Belum, yang capek yang di depan ya. Yang kedua, penyebab kaum Ad mendapatkan azab, mereka menentang dakwah Nabiullah Hud alaihi salam. Di antara bentuk penentangan mereka apa? Menganggap Nabi Hud alaihi salam sebagai pendusta dan kurang akal. Na'udzubillah. Ini sunnatullah ya, kalau orang itu membawa misi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu baca surat Al-A'raf ayat 66 67, baca sendiri saja ya. PR ya. Kemudian bentuk penentangan mereka kepada Nabiullah Hud, mereka menuduh beliau ingin mendapatkan dan mengumpulkan harta dengan dakwahnya itu. Ibu, kalau Nabi saja dituduh kayak gitu, apalagi ustad. Ya, sekarang kan lagi rame ini, menjual agama. Udah gitu kan? Barakallahu fiikum. Sebagian kemudian melontarkan kata-kata yang nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah ya. Nanti tentunya setiap kata yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Siapa yang dakwah kemudian ya misalkan dia diberi sesuatu dari dakwahnya berarti tidak ikhlas, dia kemudian menyatakan seperti itu secara totalitas, maksudnya menjustifikasi, padahal urusan ikhlas dan tidak urusan apa Ibu? Urusan hati ya. Bisa jadi yang tidak menerima itu tidak ikhlas karena dia ingin disebut sebagai orang zuhud ya, itu kan jadinya riya juga, sum'ah juga ya. Bisa jadi yang menerima itu juga tidak ikhlas. Bisa jadi yang tidak menerima ikhlas, bisa jadi yang menerima juga ikhlas. Wa narju an nakuna ala khair. Yang ada adalah kita sama-sama berharap semoga kita semua berada di atas kebaikan. Yang sama sekali tidak menerima, semoga Anda seperti itu ikhlas karena Allah. Yang kemudian juga menerima sekadarnya, semoga juga dia berada di atas kebaikan, tetap bisa menjaga hatinya tetap ikhlas. Artinya apa? Jangan mudah bersuudzon, jangan mudah saling tuduh menuduh. Ustadz itu tidak ikhlas, gitu ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, begitu kan? Hati-hati. Luhumul ulama apa Bu? Dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya para ulama beracun. Ibu yang dirahmati Allah, apa yang didapatkan oleh sebagian para ulama, para dai ya dari dakwahnya, kalau mau jujur ditanyakan, sebanding enggak dengan manfaat ilmu yang disebarkannya? Sebanding enggak Ibu?
Yang tadinya orang syirik jadi bertauhid, yang tadinya hobi bid'ah jadi senang dengan sunnah, yang tadinya bergelut dengan maksiat sekarang jadi orang yang taat dengan wasilah ilmu yang diajarkan. Sebanding enggak dengan apa yang dia dapatkan? Sebanding tidak? Tidak. Ilmu ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya, apalagi sekedar recehan. Bagi sebagian kalangan kan warna merah itu recehan, dipalsukan lagi. Jadi kan, ya tidak sebanding. Mereka melakukan islah di muka bumi ini, perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, kan begitu Bu? Coba bandingkan dengan yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Ada orang ngundang orang-orang tertentu datang ke sini, ngumpulkan ribuan orang di satu kawasan, berlenggak-lenggok nampakin auratnya, ditonton oleh anak-anak muda generasi penerus, ditonton oleh para suami yang bagi mereka mungkin lebih menarik daripada istrinya di rumah, menghancurkan akhlak, begitu kan? Isinya maksiat. Dibayar nggak Ibu? Berapa? 300.000? 1 juta? Ada yang sekali manggung 500 juta. Sekali manggung 1-2 jam. Apa yang dilakukan? Islah atau ifsad? Ifsad. Banyak orang yang nonton itu ya karena pengen berani joget, nyimeng dulu dia, narkoba dulu dia, nyabu dulu dia. Kita juga pagi-pagi alhamdulillah nyabu, nyarapan bubur, gitu ya. Tapi itu sehat, ya. Rusak generasi. Dibayarnya berapa Bu? Dibayarnya berapa? Tadi minimalnya itu. Ya, ada yang sekali manggung tuh 500 tarifnya. 500 juta. Bandingkan dengan kiai-kiai, guru-guru kita. Gitu ya. Dan itu bukan untuk ngumpulin kekayaan kan gitu. Mungkin untuk ganti bensin. Ya. Untuk nafkah keluarganya. Bukan untuk numpuk harta, numpuk kekayaan, apalagi beli aset. Nggak kepikir itu. Kalau da'i Rabbani, ulama Rabbani, yang gitu-gitu tuh nggak kepikir. Aset mereka itu adalah ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Ya, itu aset mereka. Ya. Maka perhatikan, ya, jangan bermudah-mudahan, bersuudzon, gitu ya. Kadang ada ustadz gitu sampai nangis-nangis curhat, disuudzoni sama jamaah. Ya, ustadz punya duit dari mana bisa beli mobil? Ya. Padahal gaji guru di SDIT itu berapa sih? Gitu. Kok bisa mobilnya kayak mobil orang kaya? Suudzon. Ya, disangkanya ini dan itu. Kalau orang sudah suudzon repot Ibu, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Kenapa tidak berhusnudzon? Barangkali dia dapat warisan. Barangkali ada orang yang datang menghadiahinya tanpa mau diketahui supaya dia dapat amal jariahnya juga. Kan kita tidak tahu, gitu ya. Kok bermudah-mudahan bersuudzon? Ya, dulu dia abad taksa nggak ngerti, diajarin sama ustadz itu, sampai sekarang pandai baca Quran. Barakallahu fikum. Maka berhati-hati nih lidah kita ini. Ya. Jangan bermudah-mudahan, bersuudzon, apalagi kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Terkadang mohon maaf ada orang baru hijrah katanya, begitu ya, 1-2 tahun baru ngaji, baru kenal sholat. Kemudian tiba-tiba begitu mudah menilai, menjustifikasi seorang yang sudah puluhan tahun membina dakwah. Ustadz fulan itu begini, begitu.
Begitu kan? Padahal dia dulu ketika masih di dunia hitam, ustadz itu sudah merintis mungkin. Sudah merintis dakwah, sudah merintis ya mengajarkan santri. Tiba-tiba ada orang baru mengenal Islam, langsung nunjuk-nunjuk itu telunjuknya. Ya. Ini hati-hati. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Nah, ternyata para nabi dan rasul juga tidak lepas dari tuduhan itu. Nabiullah Hud alaihi salam juga mendapatkan tuduhan itu. Ya, mereka menuduh bahwa beliau ingin mendapatkan dan mengumpulkan harta dengan dakwahnya. Ya, terlepas ada oknum begitu ibu ya, yang kemudian mereka numpang hidup dari dakwah, ya, memakan donasi umat begitu ya. Ya, kita tidak memungkiri itu. Namun kan itu oknum. Begitu ya. Wakaf Al-Quran dikorupsi, begitu kan? Dana umat dikorupsi. Ini terjadi. Dana haji dikorupsi, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu oknum. Gitu ya. Tidak bisa kemudian dipukul rata semuanya begitu. Banyak orang-orang yang tulus, ikhlas, hatinya bersih. Ya, tidak ada kemudian kepentingan apapun, melainkan hanya menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Barakallahu fikum. Terakhir, terkadang manusia berkata-kata yang mendatangkan murka Allah. Tadi sudah kita singgung juga. Ya, hati-hati dengan lisan. Kaum Ad, mereka menantang minta disegerakan azab, maka Allah pun membasmi mereka hingga tak satu pun tersisa. Dosa-dosa itu akibatnya sangatlah menyakitkan, walaupun mungkin saat mengerjakannya terasa begitu nikmat. Ya, saat itu saja. Allah terkadang akan menangguhkan siksanya, tetapi tidak akan pernah melupakannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil dzarrah, maka dia pasti akan melihat balasannya. Semoga Allah melindungi kita semua lahir batin, dunia, agama dan juga akhirat kita, min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Ya, dari segala macam fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ibu-ibu, mohon maaf sampai di sini saja pelajaran kita. Untuk pertanyaan mungkin di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Karena ini hari Jumat, kita mau Jumatan. Baik ibu, sampai di sini saja ya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.